pada hari ini, mungkin ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Aidul, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Ada yang apa? Semuanya hadir ya? Baiklah, kita hari ini akan memulai kegiatan belajar kita, yaitu materinya tentang materi APBN ya. Oke, sebelumnya Ibu akan ini sudah ini ya, sudah apa namanya? Semuanya ada semua, tidak ada yang apa ya? Oke. Untuk kegiatan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian anak-anak semua diharapkan itu mampu menjelaskan pengertian APBN nanti ya. Kemudian bisa menyampaikan juga, menjelaskan tujuan dari APBN itu apa, kemudian sumber-sumber pendapatan belanjanya juga nanti kita bahas di materi ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, ya, Ibu tanya terlebih dahulu. Kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang APBN. Ada yang tahu apa itu kepanjangan APBN itu? Coba silakan angkat tangan. Ya, ini boleh. Baiklah, APBN merupakan anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan benar? Benar. Sudah dibaca semuanya? Iya, betul sekali. Ya, jadi APBN itu merupakan kepanjangan dari anggaran pendapatan belanja negara. Bagikan LKPD terlebih dahulu. Karena kenapa dibagikan lebih awal? Karena pada slide nanti yang akan Ibu sampaikan ada berhubungan dengan LKPD-nya ya. Jadi diamati PPT yang akan Ibu tampilkan dan video yang akan Ibu tampilkan. Nanti kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke? Sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu mungkin ya. Dimulai dari Ria. Ria dulu coba lihat. Nanti yang lain mengikuti, mulai A, B, C. Lanjut lagi A, B, C. Nanti yang kelompok A berkumpul dengan kelompok A, yang B berkumpul dengan kelompok B, yang C berkumpul dengan kelompok C. Oke? Bisa dimulai? Oke? Ya. Oke, silakan berkumpul kelompok A berkumpul dengan kelompok A, yang berkumpul sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing ya. Kelompok 1 ini silakan dilihat LKPD-nya. Kelompok B ya. Kelompok 2 sana. Kelompok 2. Perhatikan ambilan PPT yang Ibu tampilkan di depannya. Di sini kita membahas, tadi mengatakan bahwa kita pada hari ini akan membahas materi tentang APBN. Tadi sudah dijelaskan sama Aidul bahwa kepanjangan APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja. Di sini kita akan membahas pengertian, ada tujuan, ada fungsi-fungsinya, kemudian ada sumber-sumber penerimaan negara ya. Yang selanjutnya yang berikutnya di sini kita membahas pengertian dari APBN. Apa sih pengertian APBN? Ada yang tahu? Siap saya, Bu. Ya, silakan.
APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber pemerintah belanja negara yang berlaku satu periode. Ya, betul sekali. Silakan kasih aplaus untuk teman-teman. Jadi APBN adalah anggaran yang dibuat secara sistematis untuk mencatat penerimaan dan belanja negara biasanya untuk satu tahun. Oke, selanjutnya kita materinya adalah fungsi APBN. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi, ya. Fungsi otorisasi ini artinya bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kedua, di situ ada perencanaan. Yang ketiga, pengawasan. Ya, ada kalau untuk fungsi perencanaan itu berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Oke, yang berikutnya di situ ada distribusi. Distribusi itu adalah fungsi yang bertujuan untuk menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke daerah, ya, baik itu pemerintah kota maupun kabupaten. Next, kita lanjutkan saja. Oke, saksikan video berikut ini ya. Oke, silakan amati video yang akan Ibu tampilkan ya. Sekarang sudah melihat video yang ditampilkan, apa yang kalian lihat di situ? Saya, Bu. Ya, silakan. Menerima bantuan BLT. Ya, betul, menerima bantuan BLT. Ya kan? Ya. Di situ menerima bantuan BLT. Jadi, itulah salah satu dari tadi kan ada fungsi alokasi, yaitu penyaluran ada fungsi distribusi, yaitu untuk penyaluran dana dari pusat ke masyarakat ya, ke daerah. Salah satu contohnya tadi ialah pemberian BLT atau bantuan langsung tunai. Itu ya. Itu adalah salah satu dari bentuk penyaluran dana APBN. Oke, yang berikutnya di sini ada tujuan dari APBN. Ya, tadi pemerintah memberikan bantuan. Untuk apa tujuannya? Ialah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Ya. Jadi, kenapa kok diberi bantuan? Jadi ketika apalagi kemarin kita mengalami yang namanya wabah COVID-19. Artinya banyak dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ya, yang kehilangan pekerjaan, artinya butuh. Dengan bantuan dari pemerintah itu sangat membantu sekali, apalagi untuk masyarakat yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap, ya. Oke, selanjutnya, nah, dari mana sih sumber-sumber dana yang diberikan oleh pemerintah tadi? Yang pertama, ternyata sumber APBN yang disalurkan ke masyarakat itu bersumber dari perpajakan. Pajak tahu pajak? Apa contoh pajak? Misalnya, pembayaran pajak apa? Pajak bumi dan bangunan. Ya, betul sekali. Oke, yang berikutnya adalah dana hibah. Ya, dana hibah itu artinya pemberian bantuan kepada misal
sesama negara kita mengalami musibah, ya kita akan memberikan bantuan ke negara lain, itu kita ambil dari APBN bisa. Atau juga di negara kita sendiri mengalami musibah. Salah satu contoh yang sekarang ini terjadi yaitu musibah yang ada di Cianjur ya. Nah, di situ mungkin nanti dana itu juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke. Selanjutnya, di sini, ini penjelasannya tadi ya. Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak pembangunan bangunan dan sebagainya. Kemudian penerimaan perpajakan itu ada perpajakan internasional, yaitu bea masuk dan pajak pungutan ekspor. Bea masuk itu artinya adalah pajak impor, kan barang yang masuk ke kita. Kalau ekspor ketika kita melakukan penjualan ke luar negeri itu akan dikenakan pajak ekspor. Oke. Selanjutnya ada penerimaan bukan pajak. Di sini yang bersumber dari gas alam, kemudian minyak bumi, pertambangan umum dan sebagainya. Lanjut lagi ada bagian pemerintah atas laba BUMN. Nah, ada laba BUMN. Tahu laba BUMN? Perusahaan BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah. Ada yang tahu? Kalian kalau isi minyak di pom bensin? Apa mereknya? Pertamina. Itu salah satu contoh dari perusahaan BUMN. Atau ada lagi listrik, ya? Itu juga PLN. Itu adalah salah satu contoh dari perusahaan BUMN. Selanjutnya adalah penerimaan bukan pajak lainnya. Oke, berikutnya dana hibah tadi sudah dijelaskan ya, atau pemberian bantuan baik berupa uang maupun berupa barang dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau badan usaha dalam negara atau luar negeri yang tidak terikat. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada Badan Pusat Statistik untuk melihat berapa sih besaran besaran pendapatan kita di tahun 2020, 2021 dan 2022 ini cukup dilihat saja. Oke, tadi sudah dibagikan kelompoknya masing-masing, sudah juga dibagikan LKPD-nya. Silakan mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang ada di LKPD masing-masing. Silakan berkelompok. Apa mengerjakannya secara bersama-sama. Kerjasamanya di tamannya. Rizky, silakan.
Kalian nomor 2 nih. Ya. Kalian benar nomor 2. Nomor 2. Kalian ada kesulitan? Tidak ada. Silakan dicari namanya di sana. KBN apa ya? Baiklah, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD masing-masing? Sudah. Tidak ada kesulitan ya? Sudah. Ya, sudah. Sekarang waktunya kita presentasi terlebih dahulu ke depan, nanti maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Ya, boleh. Dari kelompok mana sudah siap? Kelompok 5? Kelompok 5 ayo, silakan. Ayo. Di Indonesia bahkan di dunia sedang mengalami musibah, yaitu terserangnya wabah COVID-19 yang telah terkena dampak lebih kurang 2 tahun. Bagaimana menurut Anda sumber penerimaan negara pada COVID-19 saat melanda Indonesia? Jawaban disertai dengan data-data yang ada. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara, terutama dari sisi target penerimaan negara Indonesia. Peraturan Presiden Perpres nomor 72 tahun 2020 diterbitkan untuk merevisi target penerimaan negara. Menurut peraturan tersebut, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menyusutkan penerimaan negara sebesar rupiah 6,9 triliun di tahun 2022. Selesai. Kelompok atau ingin mengambilkan diskusinya? Menurut kelompok kami, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bunyi pasal 23 ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Oke. Baik, siapa dulu teman-temannya? Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah menyampaikan hasil presentasi kalian. Masing-masing setiap kelompok sudah tampil. Mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Siap saya. Kesimpulan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pendapatan dalam negeri meliputi pendapatan yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Oke, tadi sudah kan diskusinya. Sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan masing-masing. Ya, sudah selesai. LKPD-nya dikumpulkan. Iya. Tugasnya sudah selesai. Selanjutnya. Ya. Terima kasih.
Oke, baiklah, ini tadi sudah disimpulkan sama teman-temannya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang belanja negara, kemudian mekanisme penyusunan belanja negara. Selanjutnya adalah pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi silakan nanti materinya dibaca di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang menjelang pagi menjelang siang ini, marilah kita melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Oke, Ibu akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.